Halo teman-teman, dalam video ini saya akan membahas mengenai penciptaan nilai TI bagi bisnis berkaitan dengan tata kelola TI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Siti Khofifah dengan NIM 181509101, Prodi Sistem Informasi. Tanpa basa-basi, yuk kita simak videonya. Apa itu tata kelola TI? Tata kelola TI merupakan proses untuk memantau serta mengendalikan sebuah keputusan teknologi informasi. Fokus dari adanya tata kelola TI untuk menciptakan nilai TI berkaitan selaras dengan bisnis dari suatu perusahaan, dan pihak manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola TI. Apa saja fokus area tata kelola TI? Nah, menurut IT Governance Institute, dalam tata kelola TI, terdapat 5 area yang menjadi fokus utama. Yang pertama yaitu ada keselarasan strategi atau strategic alignment, penyampaian nilai atau value delivery, manajemen risiko atau risk management, manajemen sumber daya atau resource management, dan pengukuran kinerja atau performance measure. Salah satu area utama dalam tata kelola TI yaitu bagaimana organisasi dapat mendapatkan nilai maupun manfaat yang optimal dari investasi TI. ISAK mengeluarkan sebuah framework yang memberi arahan suatu manajemen nilai diterapkan, yaitu bernama VAL IT. VAL IT berfokus utama pada manajemen dan penciptaan value dari IT. Framework ini dimulai dari asumsi bahwa penciptaan nilai dari investasi IT merupakan tanggung jawab dari manajemen bisnis. Bagaimana tata kelola TI menciptakan nilai IT? Tata kelola TI memiliki tujuan untuk memastikan bahwa harapan untuk TI terpenuhi dan risiko TI dapat diminimalisir. Tata kelola TI ada dalam perusahaan untuk memimpin keinginan menggunakan TI dan memastikan kinerja TI dapat memenuhi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pertama yaitu ada alignment of IT to support business operation and sustain advantage, di mana penyelarasan TI untuk mendukung operasi bisnis dan mempertahankan keunggulan. Definisi dari IT alignment yaitu sebuah ilmu yang menyelaraskan antara strategi TI dengan strategi bisnis. Tujuannya untuk mendapatkan nilai maksimal dari sebuah perusahaan. Adapun asumsi dari penyelarasan bisnis dan TI, yaitu fungsi bisnis menciptakan nilai TI dengan bantuan fungsi pendukung. Fungsi TI tidak menciptakan nilai yang mendukung penciptaan nilai. Dan setiap investasi TI harus mendukung tujuan bisnis. Areas of IT alignment. Berikut merupakan 5 area penyelarasan TI. Yang pertama yaitu ada strategi driven alignment, merupakan area yang sering dikaitkan dengan alignment. Area yang kedua yaitu ada operational alignment. Penyelarasan operasional merupakan bagaimana layanan TI diterapkan dalam suatu perusahaan. Calendar alignment mengenai menyelaraskan dengan kalender berulang, kecepatan, dan waktu organisasi secara keseluruhan. Adapun economic alignment berfokus pada alokasi anggaran, pelaporan, dan bagaimana mereka menyatu dengan pemahaman dan penyajian biaya dalam organisasi. Cultural alignment, di mana penyelarasan budaya berarti peka terhadap gambaran besar sikap perusahaan terhadap teknologi, dan juga kepribadian, kecocokan personal TI sebagai anggota kelompok yang lebih besar. Step to business IT alignment. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai penyelarasan antara bisnis dan TI, yaitu sebagai berikut. Identify business drivers. Create IT vision. Asset current alignment. Identify alignment gaps. Prioritize IT initiative. Evaluate implementation option. Create migration plan. Adjust IT strategy. Yang kedua yaitu ada responsible use of IT resource. Pengoptimalan TI untuk mengurangi biaya pengiriman layanan TI atau memotong biaya yang terkait dengan proyek-proyek model TI.
organisasi dapat memanfaatkan TI untuk mengurangi biaya secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ada appropriate identification and management of IT-related risk. Manajemen risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menangani kerugian dan memantau pengendalian risiko sumber daya keuangan untuk mengurangi dampak buruk kerugian. Risk management factor. Adapun beberapa faktor dari risk management, yaitu people risk, terkait dengan ketersediaan tingkat keterampilan dan penempatan orang dalam tim pengembangan. Size risk, produk yang lebih besar umumnya lebih kompleks dengan lebih banyak interaksi. Proses risk, apakah anggota tim benar-benar mengikuti proses dan apakah tim menggunakan proses pengembangan terkait perangkat lunak yang telah ditentukan. Teknologi risk, menggunakan teknologi baru atau kompleks dapat meningkatkan risiko secara keseluruhan. Tool risk, terkait dengan penggunaan ketersediaan dan keandalan perangkat lunak pendukung yang digunakan oleh tim pengembangan. Organizational and managerial risk berasal dari lingkungan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Customer risk berasal dari perubahan pada persyaratan pelanggan. Kurangnya pemahaman pelanggan tentang dampak perubahan yang telah diajukan. Estimation risk berasal dari ketidakakuratan dalam memperkirakan sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu sales and support risk, melibatkan peluang bahwa tim membangun produk yang tidak dipahami cara penjualan oleh tenaga penjualan. Adapun teknik yang dapat digunakan oleh tim untuk mengangkat resiko secara sistematis dan proaktif, yaitu yang pertama yaitu meeting, termasuk tim pengembangan, perwakilan pemasaran, dan pelanggan jika memungkinkan untuk berkumpul, dan dapat mengatakan resiko yang mungkin terjadi menurut yang mereka pikirkan. Kedua, ada checklist taksonomi, berfokus pada beberapa bagian resiko yang diketahui dan dapat diprediksi. Comparison with past project, mempertimbangkan apakah resiko yang sama akan hadir dalam proyek baru atau tidak. Decomposition, resiko besar, berat, tidak dikelola dan diidentifikasi lebih lanjut dipecah menjadi resiko kecil yang lebih cenderung dikelola. Yang keempat, facilitation of IT's aid in exploiting opportunities and maximizing benefit. Perusahaan biasanya membuat 5 jenis keputusan TI, yaitu keputusan prinsip TI menentukan peran TI dalam perusahaan. Yang kedua, keputusan arsitektur TI tentang pilihan dan arahan teknis. Yang ketiga, keputusan infrastruktur TI tentang pengiriman layanan TI bersama. Yang keempat, keputusan persyaratan aplikasi bisnis untuk setiap proyek. Dan yang terakhir ada investasi TI dan keputusan penentuan prioritas. Tata kelola TI ada untuk membantu para pemimpin perusahaan dalam tanggung jawab mereka untuk membuat TI berhasil dalam mendukung tujuan dan misi perusahaan. Sekian video mengenai penciptaan nilai TI bagi bisnis berkaitan dengan tata kelola TI. Jika ada kekeliruan dalam materi, mohon maaf and thanks for watching this video. Bye guys!